Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdalif Hajigani. Saya dari kelas 3E Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam memenuhi UTS saya pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Zandi Pratama Zain, SEMM. Langsung saja pada paparan materinya sebagai berikut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi kelayakan untuk perusahaan kemasan ramah lingkungan yang baru berdiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama mengetahui apa sih perusahaan kemasan ramah lingkungan yang baru berdiri itu. Nah, perusahaan kemasan ramah lingkungan yang baru berdiri adalah perusahaan yang memproduksi kemasan yang dirancang untuk tidak menimbulkan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Kemasan ramah lingkungan ini juga dikenal sebagai kemasan berkelanjutan atau hijau. Kemasan ramah lingkungan itu sangat penting karena dapat mengurangi jejak ekologis dan mendukung produsen dan konsumen untuk mengurangi dampak lingkungan. Salah satu contoh kemasan ramah lingkungan yang paling populer adalah kemasan kaca, karena kaca dapat didaur ulang tanpa kehilangan kualitasnya. Oke, selanjutnya kita lanjut pada tujuannya. Tujuan utamanya yaitu untuk menentukan kelayakan pendirian perusahaan rintisan yang berfokus pada produksi bahan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara hayati, khususnya untuk industri makanan dan minuman. Ya baik, selanjutnya ada sasaran audiens. Siapa sih target utama atau sasaran audiens dari perusahaan rintisan tersebut? Sasaran audiens utamanya yang pertama yaitu meliputi restoran, kafe, dan layanan pengiriman makanan yang ingin mengurangi jejak lingkungan mereka. Kemudian kedua yaitu merek makanan organik dan usaha kecil yang peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga ada bahan pemerintah daerah yang mempromosikan inisiatif ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir ada audiens sekunder yang terdiri dari merek retail, produsen makanan, dan distributor kemasan grosir. Ya baik, selanjutnya ada menilai permintaan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui survei dan data pasar yang menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih menyukai produk dengan kemasan berkelanjutan, khususnya di emerging market dan perkotaan. Ada 1,5 hingga 1,4 miliar orang di emerging market dan perkotaan dapat diwakili oleh temuan tersebut. Permintaan diperkirakan untuk tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7% selama 5 tahun ke depan. Baik, selanjutnya kita bisa lihat pada slide berikutnya yaitu skala produksi. Perusahaan rintisan ini berencana untuk memulai dalam skala kecil hingga menengah dengan memproduksi sekitar 10.000 unit kemasan ramah lingkungan per hari. Nah, yang dapat ditingkatkan berdasarkan pertumbuhan permintaan. Produk awal akan difokuskan pada ukuran standar kotak makanan, cangkir, dan peralatan makanan sebelum diperluaskan ke produk yang lebih disesuaikan atau lebih khusus. Ya baik, selanjutnya yaitu lokasi. Nah, di sini ada 3 lokasi yang dianggap cukup ideal untuk industri ini. Nah, kita lihat yang pertama itu ada jarak dari pasar potensialnya. Nah, pada lokasi pertama itu ada Bogor atau Jawa Barat dengan jarak pada pasar potensialnya 40 km atau 40 km dari Jakarta. Kemudian yang kedua ada Solo, itu di Jawa Tengah. Jaraknya 60 km dari Yogyakarta Semarang. Kemudian yang ketiga ada Malang, itu di Jawa Timur. Jaraknya 70 km dari Surabaya. Di sini kita lihat jarak yang paling dekat dari pasar potensial yaitu ada di pertama yaitu Bogor, Jawa Barat yang berkisar 40 km dari Jakarta. Kemudian yang kedua ada jarak dari bahan baku. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang Bogor itu jaraknya berkisar sekitar 50 km dari zona agraria Jawa Barat. Kemudian pada Solo yaitu 40 km dari zona agraria Jawa Tengah. Kemudian dari Malang itu
berkisar sekitar 30 km dari zona agraria Jawa Timur. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling dekat jaraknya dari bahan baku yaitu pada yang ketiga, yaitu Malang, Jawa Timur, sekitar 30 km. Nah, kemudian selanjutnya ada biaya pekerjaannya per bulan. Kalau dari Bogor itu biayanya 2.800.000. Kemudian ada yang kedua itu Solo 2.500.000. Kemudian yang ketiga itu dari Malang itu 2.700.000. Yang paling sedikit di sini terdapat pada Solo yaitu 2.500.000. Kemudian lokasi mana sih yang menurut saya sangat ideal yaitu, nah di sini lokasi yang sangat ideal yaitu lokasi yang dekat dari sumber bahan baku pertanian. Yang saya pilih yang paling dekat jaraknya dari bahan baku yaitu Malang, dengan jarak dari pasar potensialnya 70 km dari Surabaya, kemudian jarak dari bahan bakunya 30 km dari zona agraria Jawa Timur. Selanjutnya biaya pekerjaannya per bulan yaitu Rp2.700.000. Ya baik, selanjutnya kita lanjut pada slide berikutnya yaitu tentang perencanaan tenaga kerja. Nah di sini berapa sih karyawan yang dibutuhkan dalam rintisan perusahaan ini? Nah, pada tahap awal ini perusahaan akan membutuhkan sekitar 30 karyawan yang dimana 15-nya pekerja lini produksi, kemudian 5-nya inspektur kontrol kualitas, kemudian 5-nya personel pemasaran dan penjualan, ya 3-nya staf administrasi yang dimana ada SDM, keuangan, dan pengadaan. Kemudian yang duanya manajer tingkat menengah yaitu produksi dan pemasaran. Seiring meningkatnya permintaan, tenaga kerja akan bertambah dengan staf tambahan yang direkrut untuk produksi dan penjualan yang berpotensi tumbuh menjadi sekitar 50 karyawan dalam waktu 2 tahun mendatang. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya yaitu struktur organisasi. Ya, bisa dilihat di sini bahwa perusahaan rintisan akan mengadopsi struktur organisasi fungsional di mana CEO di puncak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Dan yang kedua ada 3 departemen utama, yaitu yang pertama produksi, pemasaran, penjualan, dan operasional. Kemudian yang ketiga itu setiap departemen akan dipimpin oleh seseorang manajer yang akan melapor langsung kepada CEO, dan gaya manajemen yang ramping dan kolaboratif akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi lintas departemen. Nah, dari paparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan ini menunjukkan bahwa perusahaan rintisan kemasan ramah lingkungan ini memiliki potensi yang sangat kuat untuk meraih keberhasilan. Pasar dapat menguntungkan karena dapat meningkatkan permintaan akan solusi keberlanjutan, dan kelayakan bisnis dan kelayakan teknis dipastikan melalui akses ke bahan yang dapat terurai secara hayati dan teknologi produksi yang hemat energi. Dari sudut pandang manajerial, perusahaan dapat beroperasi secara efisien dengan struktur organisasi yang ramping dan strategi tenaga kerja yang terencana dengan baik. Namun, keberhasilan tersebut bergantung pada kemampuan untuk bersaing dalam hal harga dan kualitas sambil mempertahankan stabilitas dan inovasi penawaran produk. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat menutupi presentasi saya pada hari ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.